Shalom saudara sekalian, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul Keberanian Meninggalkan Percintaan Dunia. Keberanian adalah sesuatu yang bisa dan harus dibangkitkan dalam hidup kita untuk hal-hal positif dan harus dikembangkan terus sehingga membentuk karakter berani yang positif pula. Demikian pula dalam hidup orang percaya. Terkait dengan percintaan dunia, kita harus memiliki keberanian meninggalkan percintaan dunia demi keselamatan kekal jiwa kita. Kalau seseorang menunda membangkitkan tekad untuk berani meninggalkan dunia, maka sampai mati ia tidak akan pernah meninggalkan dunia ini dengan segala keindahannya. Ini berarti persahabatan dengan dunia. Padahal saudara, persahabatan dengan dunia berarti permusuhan dengan Allah loh. Orang yang mengasihi dunia memposisikan diri sebagai musuh Allah. Keadaan seperti ini adalah keadaan dan sungguh-sungguh sangat mengerikan. Tetapi faktanya banyak manusia yang hidup dengan keadaan seperti ini. Termasuk banyak orang Kristen, tidak berani meninggalkan percintaan dunia, tetapi mereka tidak menyadari keadaan mereka yang memusuhi Allah itu. Nah, saudaraku sekalian, banyak orang Kristen yang tidak memiliki keberanian meninggalkan dunia dan terus berlarut-larut hidup dalam percintaan dunia sampai mati, sehingga mereka tidak pernah memiliki keberanian meninggalkan percintaan dunia dan tetap menjalin persahabatan dengan dunia, dan mereka terhilang di kekekalan. Biasanya orang-orang yang takut meninggalkan dunia merasa tidak memiliki kebahagiaan lagi kalau meninggalkan percintaan dunia, sebab mereka berpikir dunia inilah yang dapat membahagiakan dirinya, harta, kekayaan, kehormatan, dan lain sebagainya, seperti yang orang lain jalani dan alami. Mereka berpikir pula seakan-akan tidak akan ada kehidupan lain selain di bumi ini. Oleh sebab itu mereka mumpung masih di dunia, meraih sebanyak-banyaknya yang dapat disediakan oleh dunia. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka tidak memandang Allah sebagai Allah yang baik. Mereka tidak percaya bahwa Allah yang baik menyediakan langit baru, bumi yang baru, yang dapat memberi kebahagiaan sempurna bagi anak-anaknya. Seharusnya sebagai orang percaya kita berani menaruh hati kita di kerajaan surga. Ya, untuk memenuhi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Kalau kita bertekad meninggalkan dunia, Tuhan akan menolong kita dan mengajar bagaimana kita dapat melakukannya. Paling tidak kita harus memiliki tekad untuk meninggalkan percintaan dunia. Hasrat yang kuat, ya, walaupun kenyataannya hati kita sekian persen itu masih ada ikatan dengan dunia. Iya, memang dibutuhkan proses untuk bisa lepas sama sekali dari percintaan dunia. Tetapi tekad, hasrat, komitmen harus sudah kita miliki. Kita percaya Tuhan akan menolong kita bagaimana kita bisa memiliki kehausan akan Allah. Tuhan tahu kelemahan kita dalam hal ini. Tuhan akan menolong kita bagaimana kita dapat melepaskan diri dari percintaan dunia. Tetapi kalau seseorang sudah putus asa dan berpikir bahwa ia tidak bisa tidak mencintai dunia, maka ia tidak akan memiliki gairah. Ia tidak akan memiliki gairah sama sekali untuk meninggalkan percintaan dunia. Kita harus optimis. Seperti Yesus dapat meninggalkan segala kemuliaan, mengosongkan diri dan berkeadaan sama seperti manusia, demikian pula kita dapat meninggalkan percintaan dunia dan mengosongkan diri agar bejana hidup kita diisi oleh Roh Kudus. Di sini memang dibutuhkan keberanian, saudara. Harus ada keberanian. Sehingga kita bisa berkata, Tuhan, Engkau kebahagiaanku satu-satunya.
Engkau kesenanganku satu-satunya. Dengan pernyataan ini kita bisa mengalami apa yang saya sebut sebagai mati sebelum mati, atau selesai sebelum selesai. Artinya sebelum kita mati atau sebelum kita menyelesaikan umur hidup kita, kita sudah tidak lagi terikat dengan dunia. Kita sudah menyelesaikan keterikatan kita dengan dunia. Orang-orang yang berani mati sebelum mati ini, orang-orang yang merasa tidak memiliki apa-apa dan bisa merasa tidak memiliki siapa-siapa. Kalaupun memiliki banyak hal, ia merasa bahwa semua itu milik Allah. Walaupun banyak orang di sekitarnya, ia merasa bahwa semuanya adalah milik Allah. Tentu saja, saudara, sebagai manusia kita memiliki kesenangan bersama dengan pasangan hidup, memiliki kesenangan bersama dengan anak, menantu, dan cucu-cucu. Tetapi semua itu tidak ada artinya jika kita tidak memiliki persekutuan dengan Allah. Akhirnya Allah menjadi segalanya dalam hidup kita. Tentu saja kita memiliki kesenangan dan kepuasan ketika berhasil dalam studi, bisnis, karir, dan lain-lain. Tetapi semua itu juga tidak ada artinya jika kita tidak memiliki persekutuan dengan Allah. Semua harus menjadi kesenangan Tuhan. Tuhan senang melihat rumah tangga kita bahagia. Tuhan senang melihat anak cucu kita. Tuhan senang melihat sukses karir dan studi kita. Tentu jika kita mempersembahkan semua itu untuk kepentingan Tuhan, saudara. Kepentingan kerajaan surga. Orang-orang yang hidup untuk kepentingan kerajaan surga ini pasti tidak akan memanfaatkan orang lain untuk kepentingannya sendiri. Ia akan mengasihi sesamanya karena dirinya mengasihi Tuhan. Orang-orang percaya seperti ini baru berhak memiliki Allah, dan Allah pun berhak memiliki dia. Nah, kalau orang masih mencintai dunia, dimiliki dunia, ia tidak berhak dimiliki Allah, dan Allah tidak bisa memiliki dia karena dia dimiliki dunia. Hanya orang yang tidak memiliki siapa-siapa dan tidak memiliki apa-apa yang berhak memiliki Allah dan dimiliki Allah. Nah, orang-orang yang merasa tidak memiliki apa-apa dan siapa-siapa ini akan bisa membangun atau menjalin sebuah hubungan yang harmoni dengan Allah. Tidak salah memiliki pasangan hidup, anak, orang tua, sahabat, teman-teman, keluarga besar Tetapi kalaupun tidak memiliki semuanya juga tidak menjadi masalah. Tidak salah memiliki keluarga besar, teman, handai taulan. Tetapi kalau itu semua menjadi berhala dan kebahagiaannya melebihi Tuhan, itu yang menjadi salah. Dalam hal ini kita mewujudkan firman yang mengatakan, baik kita makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, kita lakukan semua itu hanya untuk kemuliaan Allah. Kiranya kebenaran hari ini memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.